teman-teman semuanya. Kami dari Kejora, kelompok Jomblo Ceria 10 AKL yang beranggotakan Anazwa, Zikra, Nandita, Natasha, Nopianti, Nuraini, dan Siti Maisaro. Kami di sini akan menjelaskan mengenai biotik dan abiotik. Yuk kita simak penjelasannya. Kita akan mulai ke pembahasan utama mengenai biotik dan abiotik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dan karakteristik gejala alam biotik dan abiotik. Sebelum ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, definisi dari biotik dan abiotik. Nggak mungkin dong, nanti kita udah belajar karakteristiknya, kita udah belajar komponen-komponennya, tapi kita masih bertanya, abiotik itu emang apa sih? Biotik emang apa? Nah, makanya biar nggak terjadi hal seperti itu, kita simak penjelasannya baik-baik. Pertama, biotik. Biotik merupakan gejala alam yang terjadi karena hubungan antar makhluk hidup. Makhluk hidup tersebut dapat digolongkan berdasarkan jenis-jenis tertentu. Komponen-komponen biotik meliputi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Kalau abiotik, kebalikan dari biotik. Kan tadi kalau biotik itu merupakan hubungan antar makhluk hidup. Kalau abiotik, keadaan fisik tidak hidup yang menyertai kehidupan organisme sebagai tempat dan substrat kehidupan. Abiotik ini tuh merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup atau tak bernyawa. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari matahari, udara, air, tanah, dan lain sebagainya. Jadinya kalau biotik merupakan hubungan antar makhluk hidup, sedangkan kalau abiotik merupakan keadaan fisik tidak hidup yang menyertai kehidupan organisme. Kita lanjut pembahasan mengenai gejala alam biotik. Pertama ada hama tanaman yang merajalela, penggunaan pestisida yang berlebihan atau karena hadirnya predator musuh alami. Yang kedua ada penyebaran virus flu burung. Hal ini disebabkan karena terjadinya mutasi genetik pada berbagai jenis unggas yang tidak bisa dikendalikan. Masih sama dengan pembahasan yang sebelumnya. Yang ketiga di sini ada penyebaran virus HIV. Virus ini ditemukan pada hewan simpanse di Afrika. Karena kesamaan pada jumlah kromosom, virus ini dapat menjangkit manusia. Yang keempat, kepunahan spesies langka. Kejadian ini muncul akibat dari lambatnya perkembangbiakan dan karena adanya perburuan liar. Nah, contoh kepunahan yang udah mulai punah, contoh-contoh hewannya nih ada komodo, orang hutan, gajah, dan juga harimau, dan masih banyak yang lainnya. Yang kelima ada populasi eceng gondok yang membeludak. Eceng gondok dapat berkembang biak dengan mudah, sehingga dapat menyebabkan pendangkalan rawa. Di sini kita akan bahas mengenai karakteristik gejala alam biotik. Yang pertama, tumbuh dan berkembang. Tumbuh adalah perubahan ukuran organisme, sedangkan berkembang adalah perubahan organisme ke arah kedewasaan. Jadinya kalau tumbuh dan berkembang adalah perubahan ukuran ke arah kedewasaan. Yang kedua, gerak. Gerak adalah perubahan atau peralihan posisi pada makhluk hidup. Yang ketiga, bernafas. Bernafas yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak artinya menghasilkan makhluk baru yang sama jenisnya. Berkembang biak ini sebutan lainnya bisa kawin atau pembuahan. Yang terakhir, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang adalah kemampuan makhluk hidup memberikan tanggapan atau suatu rangsangan yang diterima. Sekarang kita lanjut ke gejala alam abiotik. Yang pertama, terjadinya gunung meletus. Timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Yang kedua, terjadinya tsunami. Tsunami terjadi akibat adanya pergeseran lempeng di dasar laut. Yang ketiga, terjadinya angin puting beliung. Terjadinya angin puting beliung adalah perbedaan suhu udara dan karena adanya tekanan udara. Selanjutnya ada terjadinya hujan. Hujan diakibatkan oleh serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang dan bersipitasi awan dari kondensasi uap air. Yang terakhir, terjadinya gempa. Gempa ditimbulkan karena pergeseran lempeng bumi, tektonik, dan letusan gunung berapi vulkanik. Karakteristik gejala alam abiotik. Pertama, wujud. Wujud suatu benda ada 3, yaitu wujud padat, cair, dan juga gas. Yang kedua, bentuk.
Bentuk adalah kondisi dari suatu benda yang dihubungkan dengan bangun datar atau bangun ruang. Selanjutnya warna. Warna adalah karakteristik tersendiri yang membedakan antara suatu benda dengan benda yang lainnya. Berikutnya ukuran. Ukuran benda abiotik mempunyai ukuran benda yang dapat diukur, diamati, dan dibandingkan dengan benda lain. Bau. Gejala alam abiotik dapat dicirikan berdasarkan baunya atau aromanya. Selanjutnya rasa. Beberapa benda abiotik dapat diketahui berdasarkan rasanya. Yang terakhir ada tekstur. Tekstur merupakan halus kasarnya permukaan suatu benda. Nah, di sini merupakan komponen-komponen dari biotik dan abiotik yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Komponen biotik ada protista, tanaman, hewan, dan bakteri jamur. Sedangkan abiotik ada air, matahari, udara, tanah, dan juga mineral. Nah, di sini ada gambar dan juga keterangannya. Kita lanjut. Pertama ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem berupa berbagai makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Pertama, produsen. Produsen adalah semua makhluk hidup atau organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri. Contohnya tumbuhan. Yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membantu makanannya sendiri atau membuat makanannya sendiri. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan juga omnivora. Yang ketiga ada pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan makhluk hidup yang telah mati, dan hasil penguraian tersebut digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan. Nah, contoh pengurai ini ada bakteri dan juga jamur. Di sini ada komponen biotik pada ekosistem. Kalau produsen, tumbuh-tumbuhan, di sini ada konsumen dan juga pengurai. Komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Ada sinar matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Udara dan mineral. Hewan dan manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas. Air. Air merupakan habitat bagi makhluk hidup. Temperatur atau suhu. Suhu mempengaruhi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di suatu lingkungan. Yang terakhir, tanah. Tanah berfungsi sebagai tempat tinggal makhluk hidup yang berasal dari suatu ekosistem. Di sini ada beberapa abiotik faktor. Yang pertama ada angin, sinar matahari, air, tanah, dan juga suhu. Interaksi antar komponen biotik. Yang pertama ada mutualisme. Mutualisme adalah hubungan antar dua pihak yang saling menguntungkan. Contohnya, interaksi antar kerbau dengan burung jalak. Penjelasan ada pada gambar. Yang kedua, komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antar makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak, namun pihak lainnya tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Contohnya ada interaksi antar ikan remora dengan ikan hiu. Yang ketiga, parasitisme. Parasitisme adalah hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak yang lainnya dirugikan. Contohnya, nyamuk dengan manusia dan benalu dengan pohon inang. Yang keempat ada predasi. Predasi adalah hubungan antar pemangsa dan mangsa. Contohnya, singa memangsa rusa. Yang kelima, kompetisi. Kompetisi terjadi karena persaingan antar makhluk hidup untuk memperoleh kebutuhan hidup atau makanannya. Contohnya, kuda dan sapi yang hidup di padang rumput akan selalu berkompetisi untuk memperoleh makanannya, yaitu rumput. Yang keenam ada netral. Netral adalah hubungan yang tidak mengganggu satu sama lain walaupun hidup dalam lingkungan atau habitat yang sama. Contohnya, capung dengan sapi. Interaksi antar populasi. Interaksi antar populasi yaitu populasi yang satu menghasilkan zat yang dapat menghalangi tumbuhnya populasi yang lain. Contohnya yaitu jamur penicillium menghasilkan antibiotik yang menghambat pertumbuhan bakteri tertentu. Interaksi antar komunitas. Interaksi antar komunitas cukup kompleks karena tidak hanya melibatkan organisme tetapi juga aliran energi dan makanan. Terakhir ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik.
Interaksi ini menyebabkan terjadinya aliran energi dalam suatu ekosistem. Sekian video penjelasan materi mengenai abiotik dan biotik. Semoga dari penjelasan ini ada ilmu yang dapat diambil dan juga ilmu tersebut bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.